Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang nelayan di pesisir barat tewas tenggelam akibat perahunya karam diterjang ombak. Bak penampungan bahan bakar di SPBU Antasari, Bandar Lampung terbakar. Seorang pedagang bakso keliling di Lampung Timur berangkat ibadah haji bersama sang istri setelah menabung selama 12 tahun. Rumah terpidana narkoba bernama Belly Saputra yang berada di perumahan Cintra Grand City, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sumatera Selatan, disita oleh petugas Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Penyitaan rumah tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkoba tersebut. Belly Saputra merupakan anggota jaringan narkoba internasional yang dikendalikan oleh gembong narkoba Freddy Pratama, yang kini masih buron. Belly ditangkap karena menyelundupkan 125 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni oleh polisi Polda Lampung. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Bandar Lampung pada Mei 2024, Belly lolos dari hukuman mati dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah inkrah, yang amar putusannya dirampas untuk negara, bahwa barang bukti tersebut yang dilakukan dirampas negara yaitu satu unit rumah di perumahan Citra Grand City yang ada di Kota Palembang dengan luas tanah kurang lebih 105 meter persegi. Kemudian selanjutnya rumah dan tanah tersebut akan kita blokir dan berkoordinasi dengan pihak BPN Kota Palembang. Setelah itu kami persiapkan untuk proses lelang nantinya untuk uang tersebut disetorkan ke kas negara. Jaringan penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia yang dikendalikan oleh gembong Freddy Pratama melibatkan banyak orang sebagai anak buahnya. Jaringan tersebut juga menyeret banyak pihak, mulai dari narapidana di Nusa Kambangan, selebgram, hingga mantan Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami sebagai tersangka. Hingga kini, sang pengendali gembong narkoba Freddy Pratama masih buron. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan perbuatan jahat. Seekor ular besar masuk ke dalam kandang ayam dan memangsa beberapa ayam milik warga Dusun Pematang Kandis, Desa Gunung Terang, Kecamatan Lampung Selatan, Kamis pagi. Pemilik ular tidak berani menangkapnya dan meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat Lampung Selatan. Petugas berhati-hati menangkap ular yang bersembunyi dalam kandang. Ular bisa ditangkap menggunakan alat khusus. Ular yang ditangkap jenis sanca kembang sepanjang 3 meter. Kita sekitar jam 7.30 menerima laporan dari warga desa Pematang Kandis, Kecamatan Kalianda, bahwa telah dilaporkan oleh dia menemukan seekor ular sanca kurang lebih panjangnya 3 meter itu memakan hewan ternak dari rumah warga tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, kita luncurkan satu tim rescue animal untuk melakukan evakuasi atau penangkapan dari ular tersebut. Penangkapan ular berjalan lancar, tidak ada warga dan petugas yang terluka. Oleh petugas, ular kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam karung yang rencananya akan dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.
Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ke-93 diperingati oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Lampung secara sederhana, imbas efisiensi anggaran. KPID menggelar donor darah dengan peserta para pekerja di lembaga penyiaran televisi dan radio pada Kamis pagi. Pada peringatan Hari Penyiaran Nasional tahun ini, KPID Lampung dan pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi sejumlah lembaga penyiaran atau stasiun televisi dan radio berjaringan yang masih tetap menyuguhkan siaran lokal melalui biro di Lampung. Hal tersebut karena siaran lokal sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan perkembangan informasi di daerahnya. Secara media, artinya bahwa penyiaran ini sangat penting, bahwa saat ini penyiaran ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat di dalam mengetahui bagaimana situasi kondisi, baik itu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun situasi politik, situasi ekonomi, seluruhnya. Nah, yang di KPID ini berkaitan dengan penyiaran dilakukan oleh digital elektronik, ya, televisi dengan radio, ini sangat menunjang betul. Banyak perjalanan, bahkan ke perjalanan jauh dari sini seperti kita Bako atau Palembang, mungkin sudah berapa informasi kita berikan, termasuk televisi saat ini. Nah, mudah-mudahan ini dapat meningkatkan juga suatu daya saing daripada beberapa media untuk memberikan suatu penyiaran yang terbaik. Memang kita efisiensi pusat daerah semuanya memang berimbas pada seluruh lembaga, baik itu lembaga pemerintahan, KPID juga berimbas. Makanya kita memanfaatkan dari efisiensi itu, kita memanfaatkan ini ya, kerjaan sosial yang paling ringan, kita melaksanakan donor darah ini ya, daripada kita melaksanakan yang lain-lain ada bermanfaat untuk masyarakat Lampung. Secara bersamaan, peringatan Hari Penyiaran Nasional tahun ini juga jadi hal buruk di industri penyiaran tanah air akibat sedang dilanda kelesuan imbas efisiensi anggaran. Bahkan beberapa biro lokal televisi dan radio di Lampung tutup. Untuk mencegah penutupan siaran lokal televisi dan radio yang lebih banyak lagi, harus ada campur tangan pemerintah membantu memperjuangkan industri penyiaran kembali bangkit. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.